Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pertemuan yang sekarang. Saat ini yang akan kita bahas adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kalian ketahui apa yang dimaksud dengan komitmen. Kita sering dengar kalian harus punya komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu sebuah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, itu arti komitmen. Nah, di sini komitmen para perumus dasar negara adalah suatu ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini komitmen para pendiri negara itu ada beberapa yang harus kalian ketahui, kalian catat. Saya bilang di sini dicatat, bukan hanya didengarkan, tapi dicatat. Ya. Komitmen yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi para pendiri punya komitmen, warga negara harus percaya, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa dan semangat merdeka, cinta tanah air dan bangsa, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, di sini kalau orang merasa memiliki, dia pasti akan mempertahankan miliknya. Bagaimana caranya? Tidak diambil oleh orang lain. Itu kalau merasa memiliki. Kalian merasa memiliki atau tidak, tinggalkan gitu. Selalu bersemangat dalam berjuang. Kalau para pendiri tidak semangat, tidak punya semangat dalam berjuang, tidak mungkin Indonesia merdeka. Yang berikutnya, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita. Itu semua komitmen para pendiri negara, itu semuanya ada pada nilai-nilai Pancasila. Saat ini Indonesia sudah merdeka. Sekarang bulan Agustus. Nah, Pak, bagaimana? Apa saya harus berjuang? Siapa yang saya perangi? Kan gitu. Saat ini Indonesia telah merdeka. Bentuk komitmen dalam perjuangan, warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Jadi warga negara harus punya komitmen. Yang pertama, untuk memajukan negara, kalian harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Kalau tidak belajar dengan rajin, tidak mungkin Indonesia bisa maju. Jadi itu semuanya tergantung pada kalian. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Tidak memaksakan kehendak.
saling menghormati perbedaan. Kalau ada perbedaan kita harus menghormati, jangan malah meremehkan teman yang berbeda dengan kita. Yang berikutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kita tidak boleh semau kita sendiri. Jadi untuk mengisi kemerdekaan yang harus kita lakukan, yang pertama tadi, belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh, tidak memaksakan kehendak, saling menghormati perbedaan, dan tidak semena-mena, gak sakar PDW. Itu untuk mengisi kemerdekaan saat ini. Bukan berarti mengisi kemerdekaan hanya dengan lomba-lomba, bukan. Jadi 4 hal pokok itu yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Karena apa? Generasi muda saat ini adalah agen perubahan suatu bangsa. Jadi Indonesia maju tidaknya itu tergantung pada generasi mudanya. Kalau generasi muda males, gak rajin, ya nanti Indonesia tidak bakal maju, tidak mungkin bisa maju. Pengen Indonesia maju tapi pemudanya males-males, tidak mau belajar, diajak kerjasama tidak mau, wes males. Ada kerja kelompok, aku nitip, itu males. Kita harus, kalau ada kerja kelompok, kita harus ikut kerja kelompok. Nilai semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar itu dapat kita pahami dari para pendiri. Kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan terhadap bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Itu nasionalisme. Kalau patriotisme apa, Pak? Patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Jadi patriotisme bisa dikatakan bela negara. Kalau cinta tanah air itu tidak harus bela negara, tapi rasa bangga akan tanah airnya. Contoh nasionalisme, saya bangga terhadap ciptaan bangsa Indonesia, hasil karya Indonesia, anak bangsa. Bukan berarti saya harus beli punya buatan Jerman, tidak. Karena saya bangsa Indonesia, saya belinya buatan Indonesia. Itu cinta tanah air. Kalau patriotisme, bela tanah air. Contoh, bela tanah air, kita tidak mungkin karena kita belajar kita jadi tentara, tidak, tapi kita jaga nama baik negara kita. Paling kecil di tingkat sekolah kita jaga nama baik sekolah, itu termasuk patriotisme. Nanti lebih besar lagi kita jaga nama baik kampung kita, kelurahan kita, dan seterusnya. Terakhir kita bela negara kita. Tuh, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Nanti ada sedikit
evaluasi dari pertemuan yang pertama sampai hari ini. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.